Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu pertama bulan Agustus tanggal 7 tahun 2022. Dan kita pada minggu pagi ini akan membahas mengenal Yesus yang akan kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-3. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, kami siap menerima, kami siap dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-17, ayat yang ke-3. The Gospel of John, the 17th chapter, verse 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mengenal Engkau, yang dimaksud sini adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Nggak ada Allah lain selain Dia, dan Yesus Kristus, anak tunggalnya yang diutus olehnya. Kita dalam kekristenan mengenal Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, equally God. Sama-sama Tuhan. Tiga pribadi, tapi satu Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal Yesus. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi terlebih dahulu di dalam hal ini, agar kita dapat menangkap apa yang saya maksudkan dalam pembicaraan minggu pagi ini tentang mengenal Yesus. Di dunia ponsel, HP, ponsel, telepon selular, tablet, dan akses internet instan saat ini, ada banyak hal yang dapat kita tahu secara cepat, instan semuanya. Jika seseorang mengajukan pertanyaan misalnya, berapa panjang jembatan Verrazzano di New York? By the way, ini dibangun tahun 59 nih. Jembatan yang menghubungkan Staten Island dengan Brooklyn. Kita akan segera mendapatkan jawabannya jika kita bertanya kepada Siri. Jika kita bertanya kepada Alexa. Jika kita bertanya kepada Mr. Google. Semuanya akan kita dapatkan hampir instan. Tetapi jika kita duduk di sebelah seorang pensiunan, pekerja konstruksi yang berusia 85 tahun, yang menghabiskan 5 tahun hidupnya membangun jembatan Verrazzano di usia 20-an, kita tidak akan hanya mendapatkan informasi yang benar. Tapi lebih daripada itu, kita akan mendapatkan gambaran sepenuhnya tentang bagaimana membangun jembatan tersebut secara detail, dengan penuh semangat. Dia akan menceritakan segala sesuatunya, karena dia terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut. Hari lepas hari, selama 5 tahun dikerjakannya, dan dia mengerti benar seluk-beluknya, usahanya, perbaikan, dan semuanya, perhitungannya. Dia tahu semuanya. Dia akan menggambarkan itu kepada kita, yang tidak dapat kita ketahui dari Siri, dari Alexa, ataupun dari Google. Itulah artinya mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Ini melibatkan lebih dari sekedar mengulang-ulang fakta tentang Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Mengenal Kristus melibatkan hubungan yang sangat intim dengan Dia. Hubungan yang mengubah hidup kita. Bukan seperti jawaban instan yang diberikan Siri. Kita mau nanya tentang Kristus pun kita dapat bertanya kepada Google, kepada Siri, dan sebagainya ini. Tapi tanpa hubungan yang dekat, tanpa hubungan yang erat dengan Kristus ini, kita tidak akan mengenal pribadi ini secara dekat.
Ada sesuatu yang berbeda yang akan kita dapatkan pada saat kita menerima jawaban tentang siapa Yesus dari seseorang yang bergaul sangat erat dengannya. Ia menceritakan kepada kita tentang Yesus itu dengan sangat antusias, dengan hati yang berkobar-kobar. Dia menceritakan pengalaman hidupnya dengan Yesus ini, jatuh bangunnya, dan sebagainya. Dan ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan dalam kehidupan kita jika kita secara pribadi bergaul erat dengan Yesus itu, dan bukan hanya berdasarkan penjelasan orang yang bergaul erat dengannya. Bukan hanya dari membaca Alkitab, tapi menghidupkan, saya ulang, menghidupkan Alkitab tersebut di dalam kehidupan kita dengan mempraktekkan apa yang tertulis di dalam di dalam Alkitab tersebut. Firman yang hidup jadinya, yang kita hidupi di dalam kehidupan kita ini. Apa artinya mengenal Yesus? Ketika orang berbicara tentang mengenal Yesus, mereka mengacu pada memiliki hubungan dengan Kristus ini. Menjadi seorang Kristen lebih dari sekedar mengetahui tentang Yesus. Bukan hanya mengetahui tentang Yesus yang kita baca, yang kita dengar. Menjadi seorang Kristen adalah mengenal Yesus secara pribadi. Artinya firman yang kita baca, yang kita dengar itu hidup di dalam kehidupan kita. Khususnya pada waktu kita mengalami masalah. Apakah kita ingat akan janji firman? Apakah kita berkeinginan untuk menghidupkannya? Dan kemudian setelah kita keluar dari kesusahan tersebut, apakah firman itu tetap hidup di dalam kehidupan kita, di mana kita mengucapkan syukur terus-menerus atas segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Yesus berbicara tentang perlunya mengenal juru selamat ketika dia berdoa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ini Yesus mengatakan kepada Bapa itu. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenal nggak kita dengan Yesus Kristus itu? Atau sekedar tahu? Kadang-kadang kita tanya, kenal ya? Kenal sih enggak, cuma tahu doang. Pernah dengar namanya. Nah, kalau kenal, dia bergaul erat, dia bercakap-cakap, dia menghabiskan waktu dengan orang tersebut, hang out dengan orang tersebut, bertanya, bercakap, timbal balik, sehingga kita dapat mengenal lebih dekat sisi kehidupan orang itu dari dekat. Mengetahui seorang pahlawan olahraga adalah satu hal. Banyak di sini di Amerika orang suka dengan atlet-atlet tertentu. Dan menjadi teman atlet itu ada hal lain. Mengenal dia, tidak karena kita menonton atau mengikuti beritanya di koran atau di televisi. Dan menjadi teman secara akrab, dua hal yang berbeda. Yang satu mengenal dari berita, yang satu bergaul erat dengan atlet tersebut. Karena bersahabat. Kita dapat membaca setiap artikel, berita tentang atlet pujaan kita itu. Menghafal setiap statistik, maju mundurnya, kejadian-kejadian yang diberitakan, dan mengumpulkan setiap bagian dari statusnya. Namun, kita tidak pernah benar-benar mengenal atlet itu. Sampai kita bergaul erat dengannya secara pribadi. Untuk benar-benar mengenal atlet tersebut, kita harus melakukan lebih dari sekedar melihatnya bermain. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengannya, menghabiskan waktu bersama-sama dengannya, dan bercakap-cakap dengannya yang kita lakukan secara teratur. Kita tahu di mana dia tinggal, kita memiliki nomor pribadi teleponnya, dan sebagainya ini. Ketika seseorang benar-benar mengenal Yesus, maka hal ini berarti bahwa ia, orang tersebut, membangun suatu hubungan yang akrab dengan Yesus, dan ia bergaul erat dengannya. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan bercakap-cakap secara teratur, merenungkan firman, berdoa, ngomong apa saja dengan Yesus ini. Dan ketika kita mengenal Yesus, kita juga akan mengenal Tuhan. Kita akan mengenal karakternya, kita akan mengenal sikapnya, kita akan mengenal kepribadian yang begitu ragam. Tapi semuanya berdasarkan kasih.
Karena tidak satu pun yang keluar di dalam atau muncul di dalam kepribadian Yesus ini yang tidak berasal daripada kasih. Karena Alkitab mengatakan God is love. 1 Yohanes 5:20 mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pengertian ini sudah diberikan kepada kita oleh pengarahan Roh Kudus sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diarahkan, kita dibimbing, kita digiring. Nah, sekarang terserah kepada kita. Apakah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus sebagai guru kita yang memimpin kita? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang 9 mengatakan, saya bacakan bagi kita sekalian, Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku, if you confess with your mouth, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, keselamatan ini tergantung kepada kita. Mau percaya dan mengaku itu enggak apa yang kita percaya ini. Syaratnya itu, percaya dengan segenap hati, bukan pikiran. Berkali-kali saya katakan percaya dengan pikiran adalah knowledge. Percaya dengan hati itu adalah iman. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan tidak pernah akan mengalami kematian lagi. Alasan dia mati adalah untuk membayar upah dosa kita. Berkali-kali saya mendengar pertanyaan yang sama. Kalau dia memang Tuhan, kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus mengambil jalan yang susah? Kenapa dia harus menjadi manusia dalam bentuk daging? Kenapa dia mau disiksa? Dia kan bisa cukup kamu diampuni, selesai. But it doesn't work that way. Karena Tuhan itu adil. Karena dia adil, dia harus menghukum orang berdosa. Itu justified. Itu justice. Enggak bisa dia melepaskan orang berdosa karena dia adil dan dia kudus. Kalau dia melepaskan, maka kekudusan itu hilang. Karena dia adil dan dia kudus, dia harus menghukum orang berdosa. Nah, karena dia penuh dengan kasih karunia, full of grace, dia mengatakan, oke, jika kamu percaya aku dapat membayar upah dosamu, aku sanggup menggantikan kamu, engkau harus percaya kepadaku. Nah, di dalam kepercayaan inilah dia melangkah, melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan, yaitu membayar upah dosa kita yang tidak terbayar ini. Waktu itu dia membayar. Karena dia membayar, kita bebas. Kita merdeka atas dasar pengorbanan dia di kayu salib. We are free at his cost. Period. Orang seringkali mengatakan gratis, gratis, gratis. Apa artinya? Bukan gratis dalam pengertian manusia. Gratis, ada seseorang yang membayar. Dia membayar. Dia memberikan cuma-cuma, benar. Tapi bukan keselamatan itu berarti gratis tanpa bayaran. Dia memberikan hidupnya, membayar penuh. Karena itu kita dibebaskan. Karena kita beriman, artinya dengan segenap hati percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima Yesus dan menjadi bagian dari keluarganya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kepada mereka yang percaya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Selain itu Yohanes 3:16 yang sering kita kutip mengatakan bahwa kita telah diberikan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dunia di sini maksudnya adalah orang berdosa. Kenapa? Karena dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Dunia tidak dapat percaya kalau kita beranggapan dunia itu sebagai tempat di mana kita berdiam. Benda. Tapi dunia yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang berdosa yang percaya.
yang diselamatkan. Hidup ini termasuk hidup dalam kekekalan bersama Kristus di surga dan tersedia bagi kita dan siapapun yang percaya kepadanya. Selalu ungkapan percaya kepadanya. Jika tidak percaya, ya kita tidak dapat menikmati surga bersama Kristus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan bagaimana keselamatan adalah hasil dari kebaikan Allah. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengenal Yesus dalam keselamatan tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, pada apa yang kita kerjakan, dan sebagainya ini. Mengenal Yesus dimulai dengan iman kepadanya. Dan hubungan kita yang berkelanjutan dengannya, yang selalu berakar pada iman itu. Karena itu, selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu memelihara iman kita itu. Yaitu iman kita kepadanya. Melalui perenungan firman-Nya dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui percakapan pribadi dengan memanjatkan doa-doa kita ke hadirat-Nya. Apa artinya percaya kepada Yesus? Apakah engkau percaya pada Yesus? Setan juga percaya, mereka enggak diselamatkan. Nah, percayaan kita itu harus berakar. Kepercayaan kita itu harus berbuah dalam tindakan. Sehingga, apakah engkau percaya pada Yesus? Kita beranggapan sebuah pertanyaan yang aneh ya. Kedengarannya seperti pertanyaan yang sama dengan, do you believe in something else? Engkau percaya, do you believe in Santa Claus? Something like that. Apakah engkau percaya kepada Santa Claus? Apakah engkau percaya kepada alien? Tetapi pertanyaan, apakah engkau percaya kepada Yesus adalah pertanyaan yang sangat intim sifatnya dan sangat bersifat pribadi. Dan pertanyaan ini memiliki makna yang sangat dalam dan berbeda dengan pertanyaan, apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus itu ada? Pertanyaan bukan, apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus ada? Tapi apakah engkau percaya kepada Yesus seperti yang diberitakan oleh Alkitab itu? Artinya, arti sebenarnya dari pertanyaan tersebut adalah, apakah engkau percaya Yesus Kristus adalah seperti yang dikatakan Alkitab? Dan apakah engkau mempercayai Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Jika ya, dan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Saya ingat, mendadak muncul dalam pikiran saya pada saat ini, Mevang kira-kira berumur 10 tahun pada waktu itu. Kita sedang berbicara tentang keselamatan ini, tentang dosa ini. Saya cukup kaget mendengar dari seorang anak berumur 10 tahun yang mengatakan seperti berikut. Kalau orang tahu kapan dia mati, dia akan hidup dalam dosa. Dan setelah 5 menit dia tahu dia akan mati, dia mengaku dosanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masuk surga. Kan nggak fair banget. Jadi bagus juga orang nggak tahu kapan orang itu mati, jadi supaya dia tetap bersiap siaga di dalam hal ini. Saya berharap iman seperti ini tetap dipelihara. Itu kerinduan hati sebagai orang tua. Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam wujud manusia? Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengatakan demikian. Apakah engkau percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa-dosamu? To pay the wages of your sin. Do you believe that Christ is able to do that? 1 Korintus 15 ayat 3. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang karena dosa-dosamu engkau layak mendapatkan pemisahan kekal dari Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat yang ke-23. Apakah engkau percaya bahwa pengorbanan Yesus, Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan dalam wujud manusia, adalah satu-satunya pembayaran yang mutlak, memadai untuk dosa-dosamu? 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 4
ayat yang ke-12. Apakah engkau percaya hal-hal yang barusan kita bahas bersama-sama? Jika demikian, bagus. Tetapi mempercayai hanya fakta tentang Yesus hanyalah sebagian dari seluruh kebenaran tentang keselamatan. Jika engkau tidak bertindak, fakta tetap fakta dan tidak membuat perubahan di dalam kehidupanmu. Tapi jika engkau mempergunakan fakta itu untuk beriman dan mengambil tindakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sesuatu hal yang lain, bukan? Iman, kepercayaan Alkitabiah jauh lebih dari sekedar mempercayai hal-hal tertentu sebagai kebenaran. Iman yang menyelamatkan secara Alkitabiah juga percaya dan juga bersandar pada fakta-fakta yang tercatat di dalam Alkitab. Iman yang menyelamatkan adalah menerima Yesus dalam hati kita secara mutlak seperti yang dikatakan Alkitab, yang adalah kebenaran yang memerdekakan. Nah, yang lalu kita sempat berbicara tentang kursi dalam membicarakan tentang iman. Hari ini saya singgung kembali sedikit konklusinya, gambaran ini. Kursi adalah ilustrasi yang bagus untuk melihat iman ini. Engkau dapat melihat kursi dan percaya. Engkau percaya bahwa kursi itu terbuat dari bahan yang cukup kuat untuk menopang berat badanmu. Kau tahu. Dan engkau percayakan itu. Dan engkau percaya bahwa kursi itu dirakit dengan benar. Tetapi itu bukan iman Alkitabiah. Aku percaya. Setan juga percaya, tapi nggak perubahan dalam hidupnya. Iman Alkitabiah adalah engkau bertindak sesuai dengan apa yang engkau percayai, yaitu dengan duduk di atas kursi itu. Ini sebenarnya mengandalkan kursi untuk menahan berat badanmu pada saat engkau mendudukinya. Percaya satu pihak, melakukan apa yang kau percaya itu, itulah iman. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, yang lalu kita katakan. Apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah juru selamatmu? Apakah engkau mengandalkan kematian Yesus sebagai pembayaran penuh untuk hutang dosamu? Do you believe that He can pay the wages of your sin in full? Apakah engkau bergantung pada kebangkitannya sebagai jaminan bahwa engkau juga akan dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal setelah kematianmu? Bukannya kita berharap, tetapi jika kursi, yaitu gambaran dari Yesus Kristus, ditarik keluar dari bawahmu secara rohani, apakah engkau akan jatuh ke tanah? Atau apakah engkau juga mengandalkan hal lain selain kursi agar tidak terjatuh? Jika kita mengandalkan hal yang lain, maka kita tidak beriman. Tapi jika kita percaya, sekalipun kursi ditarik, kita percaya Tuhan tetap akan menopang kita. Artinya kita percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan membayar segala upah dosa kita, baik besar, menengah maupun kecil. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat dibayar oleh Yesus ini di dalam kuasa darahnya. Karena itu, sekali lagi saya tekankan, pengajaran api penyucian itu sesuatu pengajaran yang tidak alkitabiah. Karena darah Yesus sanggup menghapuskan semua dosa. Karena itu, dan juga Alkitab berkata, manusia ditentukan untuk mati satu kali saja. It is appointed unto man to once die, and then the judgment. Dan kemudian ada penghakiman. Karena itu setelah kita mati, kita berhadapan dengan Tuhan, hakim yang maha adil, untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Doa yang dipanjatkan setelah itu tidak berguna oleh orang-orang yang hidup. Karena yang menentukan kita bertobat bukan orang itu, tapi diri kita sendiri. Jika pada waktu hidup pun kita sudah menunjukkan ikhtiar tidak ingin bertobat, apa yang membuat engkau yakin bahwa orang-orang berdoa ini akan menyelamatkan engkau? Bertobat atau tidak bertobat, putusan pada diri masing-masing. Jika engkau mengandalkan sesuatu yang lain selain Yesus, bukankah engkau telah mendua hati? Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Karena kisah para rasul pasal yang ke-14, karena kisah para rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada
di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Under the heaven, there will be no other names by which we can be saved but the name of Jesus Christ. Acts 4, verse 12. Jika engkau memahami dan mempercayai apa yang Alkitab katakan tentang Yesus, dan jika engkau mempercayai kebenaran itu sebagai dasar keselamatanmu, engkau pasti diselamatkan. Artinya, engkau percaya kepada Yesus dalam pengertian Alkitabiah. Jika engkau tidak yakin apakah engkau benar-benar percaya kepada Yesus, tapi engkau menginginkannya, atau jika engkau merasa Roh Kudus menarikmu untuk beriman kepada Yesus, langkah selanjutnya sangat sederhana. Yakini apa yang terdapat di dalam Alkitab. Percaya kepada Yesus. Andalkan Dia untuk keselamatanmu. Izinkan Tuhan untuk mengubah hatimu dari dosa menuju pengampunan dan keselamatan. Dengan perkataan lain, miliki iman kepada Yesus. Apa artinya memiliki iman kepada Yesus? Banyak orang berbicara tentang memiliki iman kepada Yesus. Tetapi apa sebenarnya arti memiliki iman kepada Yesus ini? Alkitab menggunakan frasa iman kepada Yesus secara sinonim dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dengan segenap hatimu. Roma 3 ayat 22 dan 23, Romans chapter 3 verse 22 and 23 mengatakan bahwa yaitu kebenaran Allah. His righteousness, not our righteousness. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus sebagai bagi semua orang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nggak ada perbedaan. Tidak ada pengecualian. Telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus, kita percaya dengan segenap hati kepadanya, dan Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita. Semua orang tanpa pengecualian telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang membuat perbedaan adalah agar kita mendapatkan kemuliaan Allah itu kembali melalui kepercayaan kita, iman kita, percaya dengan segenap hati kepada Yesus ini. Itu yang membuat perbedaan. Memiliki iman kepada Yesus berarti percaya kepadanya dengan segenap hati. Dengan perkataan lain, percaya sepenuhnya tanpa reservasi. Without reservation, you totally believe in Him with all your heart. Pada satu kesempatan, sebelum Yesus menyembuhkan 2 orang buta, Dia bertanya kepada mereka. Bertanya kepada 2 orang buta ini sebelum menyembuhkan mereka. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Do you believe that I'm able to do it? That I'm able to heal you? Do you believe? Without any reservation. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Yes Lord, we believe. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 28-29. Yang pertama ditanyakan dulu, percaya nggak? Setelah percaya, baru ditumpangkan tangan, dan dia berkata, sesuai dengan imanmu, terjadilah. Kalau dia menipu, dia nggak jadi. Pura-pura aku mengaku dengan mulut aja lah. Aku sesungguhnya nggak percaya dalam hati. Let's see. No, that is in you. The power will start working the moment you believe. Orang-orang itu hanya mempercayai kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan mereka menerima penglihatan mereka kembali. Mereka sembuh total. Mereka tidak mengambil bagian apapun dalam kesembuhan tersebut. Selain percaya dengan segenap hati. Mereka selain percaya dengan segenap
hati mereka. Itulah demonstrasi iman yang sesungguhnya. Jika Tuhan memilih untuk tidak menyembuhkan mereka, apakah hal ini berarti bahwa mereka tidak memiliki iman kepada Yesus? Oh tidak, tidak sama sekali. Karena hal ini merupakan hak Tuhan sepenuhnya tanpa dapat digugat oleh siapapun. Dalam bahasa hukum disebut sebagai hak prerogatif. Hak prerogatifnya Tuhan. Contoh terbaik tentang iman ini adalah dapat dilihat dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego seperti yang tertulis dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Saya kutipkan bagi kita sekalian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini Sadrak, Mesak, Abednego berbicara kepada Raja Nebukadnezar. Ayat 18. Tetapi seandainya Tuhan memilih untuk tidak melepaskan kami, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Wow, jawaban ini anak-anak muda loh ini. Sangat firm. Sangat firm and assertive banget. Tidak goyah. Kalau Tuhan mau, ya Tuhan bisa. Kalau Tuhan memilih untuk tidak melakukannya, kami tetap percaya Dia dan tidak akan menyembah patungmu. Ini firm dan assertive banget jawaban ini. Siapa bilang anak muda tidak bisa firm dan assertive? Ini salah satu bukti 3 anak muda ini. 4 yang kita tahu, termasuk Daniel, yang dimasukkan ke gua singa. Ketika seseorang memiliki iman kepada Yesus, itu berarti bahwa dia percaya siapa Yesus itu. Tuhan dalam wujud manusia. Dan mempercayai apa yang telah Ia lakukan. Ia mati dan dibangkitkan. Iman kepada pribadi dan karya Yesus inilah yang menyelamatkan kita. Dapat dibaca juga dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ini semua referensi yang saya berikan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, semua orang percaya Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. 1 Yohanes 5 yang pertama. Sekali lagi, Yohanes 3:16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuncinya adalah keyakinan. Sebagai tanggapan atas kasih Tuhan, siapapun yang menaruh imannya di dalam Yesus memiliki janji hidup yang kekal. Nah, pelaksananya terserah pada kita. Jika selama ini kita telah mempercayai sesuatu yang lain, kita nggak kemana-mana. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, kita harus melakukan atau mengambil tindakan yang berbeda. Alkitab jelas di dalam hal ini. Yesus itu Tuhan yang benar. Satu-satunya. Seluruh pemimpin agama berasal daripada manusia yang tidak pernah melihat surga karena mereka tidak berasal dari surga. Mereka semua diciptakan oleh Tuhan, ada di dunia ini, tidak tahu jalan ke surga. Bagaimana mereka dapat menceritakan jalan ke surga yang tidak pernah mereka ketahui. Bagaimana mereka bisa menggambarkan tentang surga yang tidak pernah mereka lihat. Tapi kekristenan itu bukan berasal daripada manusia, tapi berasal daripada Allah itu sendiri berdasarkan Yohanes 3:16 yang kita baca tadi 2 kali. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia mempunyai segala kualifikasi untuk menceritakan jalan ke surga karena dia berasal dari surga, menceritakan tentang Allah Bapa karena dia bergaul dengan Allah Bapa sebelum dia menjadi manusia. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Luar biasa. Tanpa iman kepada Yesus, kita tetap berada dalam dosa dan tidak dapat menerima dan tidak dapat diterima kehadirat Allah di kediamannya di surga. Kita harus beriman kepada Dia. Itu tiket untuk masuk ke surga. Dengan iman kepada Yesus, kita diberikan akses kepada Bapa sebagai anak-anak Allah sendiri. Yohanes 1:12. Iman kepada Yesus inilah yang menyelamatkan kita, bukan pekerjaan atau perbuatan baik kita, bukan sedekah kita, bukan puasa kita, tapi iman kita kepada Yesus. Memiliki iman kepada Yesus berarti menolak semua jalan keselamatan lainnya.
Kita tidak bisa percaya kepada Yesus dan sekaligus percaya kepada hal-hal lainnya. Kita percaya hanya kepada Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 tadi mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan itu eksklusif. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan itu. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hal ini semata-mata menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Dan Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Ia ingin agar semua orang berbalik dari segala kejahatan mereka dan bertobat. Sehingga tidak ada seorang pun yang binasa. Itu kerendahan hati Tuhan. He is the God full of mercy and grace. For He is love. Untuk tujuan inilah, Ia mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus untuk mati menggantikan semua orang yang percaya kepadanya. Salib telah mendemonstrasikan kasih Kristus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Apakah Yesus mengasihiku? Itu pertanyaan sering saya dengar juga. Pastor belum tahu apa yang saya kerjakan. Kalau pastor sudah dengar, nanti pastor tahu pasti pakai pasti Yesus tidak mengasihiku. Kok tahu? Banyak orang bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar mengasihi mereka? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa apapun yang telah kita lakukan, Yesus memang benar-benar dan sungguh-sungguh mengasihi kita. Untuk itulah Dia rela menjadi manusia, mati untuk membayar upah dosa kita. Bahkan Dia berjanji untuk mengampuni kita dari setiap kesalahan yang telah kita lakukan dan memberikan kita hidup yang kekal. Jika kita saja mau percaya kepadanya, seperti yang dikatakan Alkitab, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3:16, yang telah kita baca bersama-sama 2 kali tadi. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Dia telah mati bagi kita menunjukkan kasih-Nya. Jadi tidak mungkin kau mengatakan bahwa Kristus tidak mengasihi engkau. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan semuanya, telah mengetahui dalam kesempurnaan pengetahuannya. Suatu saat manusia yang diciptakan ini akan berdosa. Suatu saat Dia akan mengutus putra tunggalnya. Itu telah terjadi di dalam alam pikiran Allah itu sebelum segala sesuatu jadi. Even before the foundation of the world. He knew. Jadi bahkan sebelum kita lahir, sebelum segala sesuatu ada, Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, untuk mati demi kita, untuk memberikan kita kesempatan hidup yang kekal. Dan ini dimulai di dalam kitab Kejadian 3:15. The first gospel, Injil pertama. Injil berarti kabar baik. Kabar baik pertama. Setelah manusia jatuh dalam dosa, segera Tuhan menyediakan jalan yang merancangkan tentang kedatangan anaknya ini. Tertulis dalam Kejadian 3:15. Karunia yang luar biasa ini datang kepada kita karena kasih karunia-Nya. His grace yang luar biasa kepada kita, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita harus, saya katakan, kita harus berjuang untuk memelihara iman kita ini sampai kepada kesudahannya. Selain itu, perlu ditekankan untuk dapat diselamatkan ini, kita tidak perlu melakukan apapun, karena tidak ada satu perbuatan baik kita pun yang cukup untuk membuat surga terbuka bagi kita. Kita tidak harus berjuang untuk mendapatkan kasih-Nya. Kasih-Nya tersedia bagi semua orang
yang mau membuka hati mereka untuk menerima kasih itu. Mungkin sulit bagimu untuk percaya bahwa Yesus mengasihimu tanpa batas, karena orang lain pernah mengecewakanmu di masa lalu. Namun kepahitanmu yang terjadi akibat perilaku seseorang di dalam kehidupanmu adalah pengalaman masa lampaumu, berbeda dengan Kristus yang adalah kasih. Dia mengerti apa yang kau rasakan. Ia mengerti apa yang engkau alami. Ia datang untuk menghiburmu, untuk mengasihimu, untuk menerimamu. Alkitab bahkan berkata, jika ada seorang ibu yang melupakan engkau, aku Allah akan mengambilmu. Namun Yesus tidak seperti orang lain. Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia terlibat dalam menciptakan kita. Dia menopang setiap napas kita. Dan dia menawarkan kita hidup baru sekarang dan hidup kekal di surga bersamanya. Dia mengasihi seluruh ciptaannya. Alasan lain, mungkin juga engkau mengalami kesulitan untuk menerima kebenaran bahwa Yesus mengasihimu karena sesuatu yang telah engkau lakukan di masa lalu. Dan engkau berpikir bahwa apa yang telah engkau lakukan di masa lalu tersebut terlalu besar. Sehingga engkau berpikir tidak mungkin Yesus mau mengampunimu. Teman, tidak seperti itu. Yesus sanggup mengampunimu pada saat engkau membuka dirimu. Mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan engkau ingin menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Artinya pertobatan yang keluar dari hati, bukan hanya sekedar keluar dari bibirmu. Yesus sudah mengetahui masa lalumu, dan Ia masih menawarkan hidup yang kekal dan pengampunan. Sebuah contoh indah dari kasih-Nya dapat ditemukan pada jam-jam terakhirnya di kayu salib. Salah satu orang yang disalibkan dari kedua penjahat tersebut di sebelahnya sedang dihukum mati juga karena kejahatannya. Lukas 23 ayat 42-43 mencatat tentang hal ini. Beralih kepada Yesus, penjahat ini berkata, Yesus, ini ceritanya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini iman. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, today, engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Verily I say unto you, today you will be with me in paradise. Wow. Terlepas dari dosa-dosa penjahat ini, Yesus menerima tindakan imannya yang sederhana dan tulus dan menjanjikan kekekalan di surga. Meskipun Yesus tahu orang itu tidak punya waktu untuk menjalani hidupnya secara berbeda, imannya ini telah menyelamatkan dia pada detik-detik terakhir. Ketika kita bertanya, seberapa besar Yesus mengasihiku? Kita hanya perlu melihat salib. Sebesar itu kasih Allah. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, aku sangat mengasihimu. Dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Ia memberi kita hidup baru di dalam Dia. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah jalan keselamatan. Nah, apakah jalan keselamatan itu? Mari kita bahas. Apakah kamu lapar? Tapi tidak lapar secara fisik ya. Tetapi apakah kamu lapar akan sesuatu yang lebih dari lapar secara fisik dalam hidupmu? Apakah ada sesuatu di dalam dirimu yang sepertinya engkau tidak pernah puas? Jika demikian, Yesus adalah jalannya. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Wow, tidak lapar, tidak haus. Dia mengatakan, aku roti kehidupan. Dan dia juga air kehidupan itu. Apakah engkau bingung? Apakah engkau sepertinya tidak pernah menemukan jalan atau tujuan dalam hidupmu? Apakah jalan dan tujuan hidupmu sepertinya tertutup? Apakah sepertinya seseorang telah mematikan lampu dan engkau tidak dapat menemukan saklarnya? Engkau tidak dapat menemukan switch-nya. Jika demikian, Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus mengatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-12, saya bacakan bagi kita sekalian, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai
terang hidup karena dia adalah terang dunia. Apakah engkau pernah merasa sepertinya engkau terkucil dari kehidupan? Do you ever feel like you are locked out of life? Sudahkah engkau mencoba melewati begitu banyak pintu hanya untuk menemukan bahwa apa yang ada di belakangmu kosong dan tidak berarti? Have you tried so many doors only to find that what is behind them is empty and meaningless? Apakah engkau mencari jalan masuk ke dalam kehidupan yang memuaskan? Are you looking for an entrance into a fulfilling life? Jika demikian, Yesus adalah keselamatan. If so, Jesus is the answer. He is the way to heaven. He is the Savior. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, "Akulah pintu, I am the door," katanya. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wow. Apakah orang lain selalu mengecewakanmu? Apakah hubunganmu dengan sesama dangkal dan kosong? Apakah sepertinya semua orang mencoba mengambil keuntungan darimu? Does it seem like everyone is trying to take advantage of you? Jika demikian, Yesus adalah jalannya. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." I am the good shepherd, kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. The good shepherd lies his life for his flocks. Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Wow. Apakah engkau bertanya-tanya apa yang terjadi setelah kehidupan ini? Apakah engkau lelah dan bosan menjalani hidupmu untuk hal-hal yang fana yang ada di dunia ini? Let me say this. Are you tired of living your life for things that only rot or rust? Apakah engkau terkadang meragukan apakah hidup memiliki arti? Apakah engkau ingin hidup setelah engkau mati? Pengen nggak melanjutkan kehidupan ini di balik lubang kubur? Do you want to experience eternal life in heaven beyond grave? Jika demikian, Yesus adalah jalan keselamatan. If so, Jesus is your Savior. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ayat 26, "Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Satu-satunya cara untuk dapat diselamatkan dan masuk dalam kehidupan kekal di surga setelah kita meninggalkan dunia ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. No one will come to the Father except by me." Rasa lapar yang kau rasakan adalah rasa lapar rohani dan hanya bisa diisi dan dipuaskan dan dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah roti hidup itu yang turun dari surga. Dan dia juga adalah air kehidupan. Karena itu dia satu-satunya yang dapat memuaskan rasa lapar dan dahaga rohani kita. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengangkat kegelapan karena dia adalah sang terang dunia. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan tadi, "Akulah terang dunia." Yesus adalah pintu menuju kehidupan yang memuaskan. I'm the door, katanya. Yesus adalah sahabat dan gembala yang selama ini engkau cari. Yesus adalah hidup di dunia ini dan di dunia akhirat nantinya. Yesus adalah jalan keselamatan.
Alasan mengapa engkau merasa lapar. Alasan mengapa engkau tampak tersesat dalam kegelapan. Alasan mengapa engkau tidak dapat menemukan makna dalam hidup adalah karena engkau terpisah dari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita semua telah berbuat dosa dan karena itu terpisah dari Allah. Pengkhotbah 7 ayat 20. Roma 3 ayat 23. Kekosongan yang kau rasakan di dalam hatimu adalah karena Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Kita diciptakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena dosa kita terpisah dari hubungan itu. Lebih buruk lagi, dosa kita akan menyebabkan kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Dalam hidup ini dan dalam hidup kekekalan. Roma 6 ayat 23, Yohanes 3 ayat 36. Termasuk ke dalamnya Yesaya 59 ayat yang kedua. Yang tertulis, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripadamu dan tidak mendengarkan doamu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Dosa dan kejahatan. Itu yang menyebabkan Allah memalingkan muka. Kita terpisah dari Allah itu. Saat ini, saat kita masih hidup dunia, dan juga nanti saat di akhirat. Terpisah dari Allah di akhirat artinya kita berada di neraka dan dia berada di surga. Pilihan ada pada kita saat kita masih hidup. Bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan? Bagaimana caranya? Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus menanggung dosa kita ke atas dirinya. Yesus mati menggantikan kita. Roma 5 ayat ke-8. Menanggung hukuman yang pantas kita terima. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan kemenangannya atas dosa dan kematian. Roma 6 ayat 4-5. Mengapa dia melakukannya? Yesus sendiri menjawab pertanyaan itu seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mati agar kita bisa hidup. Jika kita menaruh iman kita di dalam Yesus, percaya kematiannya sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita, semua dosa kita dihapuskan dan kita diampuni. Kemudian kita akan dipuaskan oleh rasa lapar rohani kita. Terang akan kembali bercahaya. Kita akan memiliki akses ke kehidupan yang memuaskan kita. Kita akan mengenal sahabat sejati kita dan gembala kita yang baik. Kita akan tahu bahwa kita akan memiliki kehidupan setelah kita mati. Kehidupan yang dibangkitkan dan kita akan menikmati kebahagiaan kekal di surga untuk selama-lamanya bersama Yesus Tuhan. Semuanya ini dimungkinkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, closing statement saya, summary saya adalah sebagai berikut. Mengenal Yesus itu baik. Dan itu hanya satu sisi. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus juga mengenal kita sehingga ia membukakan pintu surga bagi kita pada saatnya nanti. Karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka nama kita tercatat dalam kitab kehidupannya. Dan dengan demikian, dia pasti mengenal kita. Mengenal Yesus bukan hanya sekedar tahu siapa dia berdasarkan apa kata orang atau sebagai hasil membaca Alkitab, tapi lebih dari itu, mengenal Yesus yang dimaksudkan adalah bergaul erat dengannya serta memposisikan dia sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita. Dengan demikian kita juga akan memposisikan diri kita sebagai anaknya dan datang bersekutu dalam rasa hormat yang tidak terbatas sambil berseru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ketiga, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba taburkan. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus melanjutkan. Berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi tentang siapa Yesus itu. Mendorong kami untuk mengambil keputusan untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Kristus itu. Terima kasih Bapa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari buka pintu hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajah atas setiap kita, membimbing kita ke arah yang tenang, menyegarkan jiwa kita, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan kiranya Bapa yang baik itu membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa sementara engkau tidak pernah meminjam. Sekalipun bersatu musuh menyerang engkau, namun bertujuh jalan mereka lari dari hadapanmu. Dan kiranya Bapa yang baik hati itu akan memberkati kita, menuntun jalan kita, dan kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan, dan sementara itu tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.